selamat Hari Radio Nasional. Hari Radio. Walaupun peringatan Hari Radio Nasional ini jatuh setiap tanggal 11 September ya, yang berarti Sabtu lalu, tapi semangatnya masih terasa dong pagi hari ini sekali. ya kan, dimana bagi MJ Radio Network ini menjadi momen yang membahagiakan. Kenapa? Karena sebagai radio baru berbasis streaming digital ini diharapkan bisa memberikan warna baru tentunya ya, wawasan, informasi yang kredibel dan bisa juga mencerdaskan para pendengar dimanapun berada. Sesuai semangat Media Group dong tentunya ya untuk Indonesia. Dan salah satu, ayo. Salah satu aja. Ya, salah satu sosok di Media Group yang membuat kita seseorang yang legend dengan suaranya yang khas. Ya Ini betul. suara harus bulat yuk. Kenapa? Lu kalau enggak nih sama narasumber kita suaranya Ya, cempreng kita gitu. langsung ini nih, langsung minder. Bagi penonton Metro TV pasti udah nggak asing lagi ya, karena setiap pagi dalam program editorial Media Indonesia, suara ini tuh selalu membuka pagi hari pemirsanya. Ada George Irfan, penyiar radio sekaligus narator Metro TV yang suaranya luar biasa banget. Kita biasa sebutnya atau panggilnya Om George. Selamat pagi Om George. Selamat pagi. Aduh, suaranya aja tuh suaranya aja udah langsung. Aduh, kita nih siapa gitu kan. Om George, boleh share pengalamannya enggak, bagaimana selama berkarir di radio? Radionya di mana sih? Berapa lama? Apa yang paling menarik yang bisa membuat kita tuh kembali bernostalgia dengan radio gitu? Kalau pengalaman sih banyak ya. Tapi yang menyenangkan itu kita tuh kalau mendengar radio pada zamannya saya dulu, itu saya selalu membawa-bawa radio transistor. Transistornya itu didengerin di mobil karena pada zaman dulu kan mobil belum ada radionya. Iya benar. Dan kita juga minta request itu juga susah zaman dulu. Jadi kita kalau mau request lagu kita harus di rumah dengerin baik-baik. Ngomong-ngomong selamat Hari Radio Nasional ya. Selamat Hari Radio Nasional Om George, terima kasih. Iya, dan juga industri radio kan masih hadir menghibur dan memberikan konten menarik bagi para pendengarnya kan. Oh, Jadi oke. mereka juga akan terus berkembang mengikuti modernisasi zaman yang sangat cepat loh sekarang ini. Apalagi kaum seperti kamu ini milenial yang kreativitasnya tinggi banget. Saya yakin kalian akan melakukan hal-hal yang di luar dari jangkauan orang-orang biasa karena perkembangan radio itu bukanlah sekedarnya biasa-biasa saja karena banyak perusahaan radio ya yang mengepakkan sayapnya ke industri hiburan lainnya seperti kayak mereka bikin festival. Lalu mereka juga membuat sebuah konten yang menarik di internet loh ya. Orang kan bilang zaman beberapa tahun yang lalu katanya radio bakal terpuruk tuh. Tapi tetap solid, banyak masih pendengarnya. Terutama waktu mengendarai mobil sambil dengerin lagu, itu loh kan enak banget. Tawa-tawa dan dengerin radio gitu. Dan juga kita hari ini kan diajak untuk merayakan kehadiran radio nih. Iya, betul. Sebagai media yang menjadi penyalur informasi dan hiburan dari masa sebelum kemerdekaan loh sampai sekarang. Peran radio sangat penting gitu ya Om George ya. Sangat penting karena industri radio di Indonesia sekarang ini ya boleh kita bilang dipaksa atau bukan dipaksa sih, jadi diharapkan ya untuk terus berkembang mengikuti modernisasi zaman gitu. Tapi tadi tahun berapa Om George mulai berkarir di radio gitu, dan radionya Saya apa? berkarir di radio dari tahun 70-an ya, saya lupa 72. Luar biasa. 72 lalu saya pindah ke Australia dan bekerja di ada salah satu radio station di sana yang ya mungkin saya nggak sebut namanya ya. Terus total sih saya bekerja di sana tuh di Sydney itu ada 3 radio station. Dan 3 radio station itu mempunyai karakter musik yang berbeda. Itu 1 rock, 1 metal, dan 1 pop. Waduh, penyesuaiannya gimana tuh Om? Waduh, itu
penyesuaiannya cukup lumayan sulit karena kan dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita tuh bagaimana caranya menyesuaikan pendengar aja yang Oke. minta lagu ini, minta lagu itu, terus kita jokes, wawancara, live gitu. Bicara mulai dari kehidupan sehari-hari, lalu bicara sampai curhat yang namanya cinta. Oh, Iya itu jadi jalan special ya. segmen ya di mana-mana radio terkait dengan curhat-curhat cinta itu. Betul. Ah. Lalu Om George, menurut Om George sendiri nih, bagaimana sih seharusnya peran radio saat ini Om, khususnya di tengah pandemi COVID-19? Ya kita kan ingat ya, kalau radio itu merupakan salah satu media massa yang disukai oleh masyarakat. Jadi bagaimana sekarang kita membuat konten atau membangun konten di mana konten itu harus disesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi kan ada biasa nggak usah sebut lagi namanya, ada beberapa radio station yang tidak juga membuat sebuah program tentang keadaan sekarang, mengikuti tren yang sedang berjalan sekarang. Itu jarang disukai untuk radio station yang seperti itu. Jadi rakyat tuh ingin tahu kan, sekarang ini lagi trennya ini lagi pandemi COVID nih. Jadi kan mereka perlu informasi yang menyenangkan, bukan menyedihkan. Di sana telah meninggal dunia ini, telah sakit begini. Enggak usah begitu. Di sini kita bagaimana membangun sebuah konten yang menyenangkan dan juga informatif. Tentu tidak melupakan kejadian-kejadian yang negatif kita sebutkan, tetapi tidak kejadian negatif melulu loh yang diinformasikan gitu. Oke. Tapi Om kalau melihat tadi ya optimisme dari Om sendiri bahwa ke depannya ini radio nggak akan pernah pudar, nggak akan pernah gulung tikar seperti beberapa prediksi orang itu. Tapi sebenarnya apa sih Om yang menurut Om membuat radio itu selalu bisa bertahan gitu? Apa sih uniknya radio dibandingkan dengan media-media yang lain gitu? Kalau menurut saya radio itu nggak pernah mati. Oke. Nggak pernah Karena radio itu buat kalau saya pribadi ya adalah sebuah perangkat atau sebuah media yang lebih cepat daripada apa saja. Oh gitu. Nah, sekarang ada saingannya nih, media sosial yang digital itu. Jadi radio itu tuh kita nggak pernah, ya kalau menurut saya sih radio itu nggak akan mati. Kenapa? Karena sejak zaman dulu setiap orang ingin mempromosikan, contoh lagu misalnya, mereka melalui radio. Sekarang bisa melalui media sosial yang lain. Tapi radio tidak akan pernah terlupakan. Itu kalau menurut saya ya dalam perkembangan radio cukup panjang ya. Bahkan radio ini juga mewarnai perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri loh. Jadi peranan radio di era kemerdekaan dulu itu sangat besar bagi pejuang kita. Sampai kita tuh dibangun radio RRI tanggal 11 September juga, tapi 1945 ya. Kalau saya nggak salah tuh. Jadi pokoknya radio tetap menjadi primadona selain televisi. Sempat kan televisi muncul itu radio merasa tergeser kan. Akan tetapi meskipun tergeser mereka tetap solid. Jadi dengan kemajuan teknologi digital juga itu telah menyebabkan perangkat tertentu di industri penyiaran. Ya gimana ya, teknologi analog itu sudah mulai tertinggal secara berangsur ya. Digantikan dengan digital kan. Betul. Nah, jadi atas pertimbangan teknis karena adanya beberapa keunggulan penggunaan teknologi digital, ya kita jangan sampai ketinggalan gitu. Harus berinovasi juga ya, ikut. Harus berinovasi dan kita kan kebetulan MG Radio ini kan streaming, jadi kita tuh termasuk digital loh. Betul itu udah menjadi satu inovasi kita juga ya untuk Iya, bersaing. jelas. Oke, siap. Om, pada Hari Radio Nasional ini menjadi momentum sebenarnya bagi MG Radio Network untuk merefleksikan keberadaan kami sendiri nih Bang. Nah, ada pesan gak sih untuk kami radio baru yang pertama kalinya akan menyiarkan siaran Metro TV dalam radio? Kalau pesan ini di mana pada hari ini kita juga diajak kembali merayakan kehadiran radio kan ya, sebagai media yang menjadi penyalur informasi. Saya
pribadi mengucapkan selamat Hari Radio Nasional, dan juga untuk MG Radio ini adalah sebuah perkembangan yang memang di luar daripada pemikiran manusia biasa. Karena radio ini kan streaming, kita punya radio. Dan kita memang sedang mengepakkan sayap kita kan, tentunya dengan konten-konten yang sangat berguna untuk masyarakat pendengarnya sendiri. Gitu. Oke, terakhir untuk penyiarnya nih, apa nih tipsnya nih Om George supaya kita bisa empuk didengar gitu ya oleh para pendengar kita supaya Iya, ya betah ampun, gitu saya sampai dengerin MG minder loh. Radio, singkat aja Om mungkin George. tips-tips tipis-tipis gitu Om. Misalnya nggak boleh makan gorengan gitu Om George. Kalau untuk siaran di radio itu kita harus cukup tidur ya. Satu, lalu kita kalau bicara makan gorengan sih nggak makan gorengan sih, makan aja nggak masalah. nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Tapi kan itu bukannya dampaknya untuk suara saja. Kalau kebanyakan gorengan juga nggak Oke. bagus buat kolesterol kan. Iya betul. Baik Om George. Terima kasih Terima banyak kasih Om banyak, Om George George. sudah berbagi Sama-sama. pengalaman dengan Sehat kita. selalu, Sehat Om selalu. George. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Om